Olahraga gitu. masih sempet ya pagi? Oh harus Masa nggak gitu. sih, kan Mas Menko-nya masih muda sekali, bisa dikatakan Menko termuda yang ada di Kabinet Merah Putih ya? Benar nggak Mas Ahaye kok? Iya, sebetulnya Benar ya? iya, Benar sebetulnya ya? iya. Nah di bawahnya menteri-menterinya semuanya mungkin lebih senior Ya, daripada tapi Mas Ahaye. inilah nggak terlalu jauh lah Nggak terlalu bedanya. Ada satu yang aku penasaran, Kementerian Transmigrasi Mas. Pak Presiden Prabowo Subianto itu punya visi begini, Mbak Anum, bahwa Indonesia itu kan memang secara geografis itu tantangannya luar biasa, 17.000 pulau. Sehingga memang bisa dipahami selalu ada kesenjangan, ketimpangan antara wilayah, utamanya Jawa dengan luar Jawa, utamanya dengan Indonesia bagian timur, utamanya lagi Papua. Nah, kali ini paradigmanya tidak seperti itu. Kita lebih ingin merevitalisasi. Kita potret ada 45 kawasan transmigrasi yang perlu di-upgrade, perlu direvitalisasi, termasuk kita pastikan jangan sampai hanya memindahkan kemiskinan. Padahal tujuannya adalah ketika itu menjadi pionir, membuka lahan yang bisa produktif secara agrikultur, maupun juga sentra-sentra ekonomi baru di berbagai daerah yang belum terjamah. Nah, kita tahu kadang-kadang juga ada masalah sosial karena masuknya pendatang baru belum tentu langsung diterima dengan baik oleh penduduk lokal. Nah, kita bangun semangat akulturasi yang baik, kebersamaan yang baik, dan lebih pada transmigrasi lokal. Jadi, di antara masyarakat yang ada di pulau atau provinsi tersebut sendiri. Dan sekali lagi pendekatannya lebih pada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dari sektor pendidikannya, kesehatannya, termasuk juga lapangan pekerjaannya. Jadi fokusnya ke sana. Mas Ahaye, mari kita bergerak ke juga isu yang sedang tidak kalah hangatnya di masa ini, pagar laut Mas Ahaye. Saya sudah bertemu langsung, sudah berkoordinasi langsung juga dengan Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, dengan jajaran yang tentunya juga sekarang harus melakukan investigasi secara lengkap. Saya dorong dan saya berharap ini bisa dituntaskan dengan baik agar ya jelas permasalahannya di mana. Nah, memang tidak boleh ada penerbitan HGB di atas laut begitu kan. Nah, tetapi kita juga harus cek sekali lagi investigasi dengan lengkap siapa saja yang punya kewenangan itu, dan ternyata memang itu ada di wilayah kantor pertanahan, jadi di bawah itu. Seperti yang Pak Presiden sampaikan juga, ya kita tegakkan aturan begitu. Makanya harus segera dicabut HGB-HGB tersebut dan kembali pada aturan yang berlaku. Mas Ahaye, kayaknya beberapa waktu lalu Pak Prabowo baru manggil Mas Ahaye juga kan, untuk spesifik ngomongin soal itu. Pak Prabowo ngomongin apa sih Mas Ahaye? Oh, yang terakhir ini? Yang terakhir? Terakhir itu kita rapat terbatas tentang kelanjutan pembangunan IKN. Oh. Iya, makanya yang datang selain Menteri PU ya Pak Dodi, Ibu Wamen, Ibu Diana, tapi juga ada Kepala OIKN Pak Basuki. Nah, yang jelas Pak Presiden juga berharap IKN ini bisa dilanjutkan pembangunannya, tapi memang kita fokuskan pada pembangunan kawasan kompleks legislatif, berarti MPR, DPR, DPD RI. Kemudian kawasan yudikatif, ada MA, ada MK, ada Komisi Yudisial. Nah, ada anggaran yang dipersiapkan juga untuk IKN ini 2025 hingga 2029 kurang lebih 48,8 triliun. Nah, inilah yang harus diatur dengan baik agar pembangunan tepat sasaran. Soal IKN ini juga menarik. Apakah ini juga masuk dalam program prioritas? Karena kan kita tahu terakhir Pak Prabowo bilang semua pengkatan budget besar-besaran, bahkan Kemenko aja almost 74% yang dipotong. Kemenko-nya Mas Ahaye juga dipotongnya gede banget. Gede banget. Iya. Jadi gimana, Mas? Ya kita semua harus bisa memaklumi mengapa, karena memang kita juga harus melakukan efisiensi, termasuk juga mereview ulang prioritas. Kita harus bisa menjawab dan mendukung penuh apa yang menjadi urgensi dan prioritas dari Bapak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Termasuk juga pembangunan aspek manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dan artinya kita harus benar-benar memprioritaskan untuk dukungan pada swasembada pangan dulu begitu. Makanya
lebih pada perbaikan irigasi-irigasi agar bendungan yang sudah terbangun itu bisa benar-benar punya dampak langsung pada meningkatnya produktivitas pertanian. Kayak ini nih sekarang ya. Seperti tempat ini kita contohnya berada salah satunya, kemudian juga ya yang lain-lain kita juga harus lebih mengencangkan ikat pinggang dulu, nggak apa-apa. Saya cukup sering bertemu dengan korps diplomatik ya, dengan negara-negara sahabat. Kita perlu menarik investasi. Kita tidak bisa membebankan pada APBN atau fiskal kita yang terbatas dan tadi prioritasnya banyak. Nah, banyak sekali nanti proyek yang membutuhkan investasi dari luar maupun dari dalam negeri, dari pihak swasta, juga kerjasama antara pemerintah dan badan usaha milik swasta begitu. Saya tapi balik lagi ke soal IKN, aku penasaran. Kemarin juga di pemberitaan kan ASN aja akhirnya batal untuk pindahan ke sana gitu. Masih realistiskah kita akan memindahkan pemerintahan ke IKN? Ya, tentunya kita harus cermat betul. Saya rasa ini adalah sebuah keberlanjutan ya yang sudah didahului oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo terdahulu dan Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa kita lanjutkan dan ibu kota politik harus bisa berfungsi pada saatnya. Makanya fokusnya pada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kemudian tentu skema pengisiannya, skema pemindahan termasuk ASN, termasuk dari berbagai kementerian dan lembaga ini juga harus dihitung dengan cermat. Karena memindahkan ASN kan juga berpikir ada keluarganya, ada kebutuhan-kebutuhan yang juga tidak bisa diabaikan. Sebentar lagi kita udah mau musim mudik nih Mas Ahaye. Iya, betul. Pas libur Nataru, di perintah nggak boleh ada kenaikan. Bahkan di lebaran nanti juga nggak boleh. Udah muter otak gimana caranya Nah nih, ini Mas kemarin, Ahaye? baru aja kemarin saya gelar sebuah rapat koordinasi membahas tentang persiapan arus mudik Lebaran. Nah itu semua harus kita dudukan bersama stakeholders ini agar sama-sama punya niat kita kurangi beban masyarakat. Nah saya belum mau janji tapi lagi berusaha agar ya nanti pada saat Lebaran juga adalah keringanan yang bisa diberikan dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Mudah-mudahan. Ya, ini lagi berusaha, mohon doanya aja. Amin. Selain yang penting kita pastikan adalah faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan juga kecepatan dalam perjalanan. Ini di darat, laut, udara, maupun kereta api. Jadi kita pengen tahu apa aja yang Mas Menko lakukan untuk tetap fit. Kita coba akan bongkar rahasia gantengnya Mas Menko. Nah. Apaan tuh? Oke Mas Ahaye tadi udah ikutan seharian agendanya Mas Ahaye keliling di Waduk Cirata ini, di PLTS ini. Mungkin sekarang aku lebih pengen banyak ngobrol tentang Mas Ahaye. Untuk seorang Agus Harimurti Yudhoyono ketika udah lelah, ngapain sih biasanya Mas? Kalau udah lelah, ya istirahat. Jadi saya punya prinsip ya, menjaga keseimbangan hidup itu penting. Keseimbangan bukan berarti harus 24 jam berarti 8 kantor, 8 rumah, 8 istirahat, nggak gitu. Tapi saya harus menjaga suasana hati dan pikiran agar tetap sehat, waras gitu. Dalam arti dalam mengambil keputusan juga harus tetap clear. Kalau tidak clear, tidak punya clarity, bisa salah. Bisa menyesal kemudian hari gitu. Nah, caranya ya bisa dengan istirahat yang berkualitas, tidak terlalu panjang tapi berkualitas, tentu dengan keluarga yang paling penting. Anissa dan Aira tentu akan selalu menghibur saya. Juga walaupun selalu dikasih disclaimer, sekarang nggak bisa lagi punya waktu yang cukup untuk bisa selalu santai bersama keluarga begitu. Tapi selalu ada waktu, harus ada waktu. Nggak mungkin lah kalau sama sekali nggak ada sama sekali, berarti salah. There's something wrong gitu ya. Olahraga itu penting juga. Saya selalu mendapatkan energi positif saat berolahraga. Kemudian juga kadang-kadang mendapatkan ide-ide yang baik juga saat berolahraga. Ada satu segmen menarik, kita coba akan bongkar rahasia gantengnya Mas Menko. Nah, jadi kita pengen tahu from up to apa aja yang Mas Menko lakukan untuk tetap fit gitu. Pertanyaan pertama, potong rambut berapa lama sekali? Waduh, ini udah agak kegondrongan. Ini kegondrongan? Biasanya saya 3 minggu sekali. Ini udah lebih dari 3 minggu, udah hampir sebulan nih kalau nggak salah nih. Karena saking sibuknya belum sempat
potong rambut. Tapi biasanya 3 mingguan sekali. 3 mingguan Iya, sekali. Iya. Ada barber yang spesifik kah untuk potong rambut? Ada Ricky, barber saya Ricky. Dipanggil ke rumah? Kadang dipanggil ke rumah, kadang saya ke tempatnya. Oh, gitu. oke. Halo Mas Ricky, siap-siap kebanjiran orderan habis ini. Kalau misalnya ada cowok-cowok yang mau ikutan ganteng di rumah, pengen punya rambut kayak Mas Ahaye, ngomongnya potongnya potong apa, Mas? Potong apa ya? Ya Ahaye aja Potong deh. Ahaye. Ahaye aja. Oke, menarik. Yang kedua, skincare. Cowok skincarean nggak sih Mas Ahaye? Aduh, enggak juga ya kita. Tadi saya pakai apa namanya sunscreen supaya karena kalau enggak kan suka kebakar terus pedes-pedes gitu kan. Tapi ya sangat-sangat simpel lah. Saya juga nggak terlalu punya banyak waktu. Yang suka ngomel kan istri saya tuh. Nah, Mbak Nisa nih. Pap ini udah gini segala macam. Udahlah. Tapi ini udah ngeflek lo nanti ya kayak gitu-gitu biasa kan. Tapi ya untung diingetin juga jadi ya deh pakai gitu. Macam-macam lah termasuk kalau Anissa kan selalu ngingetin vitamin udah minum belum vitamin gitu. Jadi saya beruntung sekali punya istri yang juga rewel dalam tanda petik ngingetin agar kita sehat dan punya penampilan yang baik gitu. Hai Mbak Nisa. Luf. Oke, pertanyaan selanjutnya. Olahraga wajibnya Mas Ahaye yang nggak ada di setiap hari menu olahraga. Nge-gym tentunya. Berapa upper lama? body terus Berapa lama? Berapa lama tergantung waktu, tapi saya biasanya habis 1 jam lah. 1 jam di gym, saya ada gym kecil di rumah. Juga jogging, lari gitu. Nggak usah panjang-panjang, 5 kiloan aja, tapi cukup untuk cardio kita terjaga juga gitu. Oke, menarik. Iya. Biar tetap on shape, apakah ada diet tertentu yang Mas Ahaye lakukan? Nggak ada yang spesifik, Oke. nggak ada pantangan juga, tapi ya dijaga, jangan membabi buta gitu. Makan nasi padang juga, tapi ya secukupnya. Kadang pengen yang gorengan-gorengan kita makan juga. Serius masih makan gorengan? Tadi di mobil juga makan apa tuh bala-bala, makan bakwan beli di pinggir jalan. Tadi kan hujan tuh sama kayaknya enak nih makan gorengan kan. Ya udah sambil nyetir sambil menikmati hujan makan gorengan. Tapi secukupnya. Nasi juga nggak banyak-banyak amat. Cukupnya lah gitu. Oke. Itu nggak sih kayak anak-anak sekarang intermittent fasting or something like that? Saya nggak pernah bilang saya intermittent, tapi memang saya jarang sekali breakfast. Jadi langsung tabrak ke makan siang. Jadi brunch lah jam 12 itu biasanya ya udah sekaligus makan siang aja. Oke, emang karena habitnya gitu atau? Dari habit. Emang habit. Habit dari dulu kayak begitu. Jadi nggak kecuali memang wah ini kayaknya akan kegiatannya berat terus juga mau perjalanan ya diisi aja tambel supaya nggak asam lambung lah gitu. Atau misalnya nggak craving di jalanan pengen ngemil jadinya ya Mas Ahaye. Oke. Kalau cowok itu biasanya cowok ganteng itu adalah cowok wangi. Mas Ahaye tadi pas datang parfumnya udah kecium. Anggaran buat beli parfum dianggarin sendiri apa dari Mbak Nisa? Iya, ada anggaran efisiensi juga gitu. Ikut ada efisien juga. Ya secukupnya aja lah. Yang penting nyaman aja gitu. Yang penting nyaman aja. Oke, barang pribadi yang harus dibeli sendiri gak bisa dibeliin sama orang sekalipun sama Mbak Nisa. Apakah itu? Barang pribadi yang harus beli sendiri. Apa ya? Yang harus pokoknya milih sendiri. Saya baju olahraga. Oh gitu? Ya, saya juga kadang-kadang nitip, tapi udah dikasih tahu ini lo modelnya gitu. Jadi biar nggak pusing aja gitu, karena memang spesifik gitu kan. Pengen yang ini, yang model lagi ini, warnanya ini, ukurannya ini gitu. Jadi kalau buka klosetnya Mas Ahaye rata-rata isinya baju olahraga semua? Ya nggak juga. Karena nitipnya banyak. Ya, lumayan lah gitu. Oke. Yang terakhir, benda yang nggak boleh ketinggalan kalau Mas Ahaye berangkat tugas? Benda ya seperti yang lainnya lah, handphone lah ya kayaknya ya, handphone, kemudian juga apa ya, saya selalu ini sih, kalau kemana-mana tuh ada kertas kecil ya, cue cards gitu, buat nyatet dengan bolpen, jadi saya selalu kemanapun ya harus apa namanya, kadang-kadang gini suka kan acara nih, kan nggak sopan kalau ngeluarin handphone orang lagi ada yang sambutan atau ada yang. Jadi saya selalu tinggalkan handphone itu dulu sebisa mungkin pas acara. Tapi kalau ada yang saya pikirkan atau nanti mau saya tambahkan dalam sambutan saya atau mau dialog gitu, ya harus ada yang saya catat gitu kan. Gitu. Itu yang ilmu kayak gini Mas Ahaye belajar sendiri atau emang Pak SBY juga? Iya, kayak gini-gini lah. Oh iya bener di bawah. Jadi contohnya kayak gini-gini aja nih kan, ada PLTA Cirata gitu. Jadi saya sambil nulis-nulis, sambil diinget-inget gitu kan. Kayak tadi akhirnya kita bisa ngobrol tentang sedikit data teknis lah gitu. Jadi saya memang selalu mencoba menyiapkan, misalnya mau datang tadi ke sini, saya harus tahu ini apa, fungsinya apa saja,
kemudian potensinya bagaimana, tantangannya di mana saja, sehingga juga pada saat dialog dengan para pengawak operator di Cirata ini, saya juga bisa punya konteks yang tepat, termasuk juga kalau bertemu dengan masyarakat, saya harus tahu isunya apa, yang saya hadapi siapa, begitu kan. Dan kemudian kalau ada sebaliknya, ada feedback, ada masukan, ada aspirasi atau ada kritik, catat, sehingga jangan, kadang-kadang kan kita lupa banyak hal kan. Iya. Nah setelah itu tolong simpan atau langsung saya tolong telepon ini, saya sampaikan ini, saya WA siapa begitu untuk bisa tadi menyampaikan pesan-pesan tadi gitu. Itu directly, maksudku Mas Ahaye belajar itu tuh dari mana sih? Pak SBY mengajarkan saya, dan saya lihat termasuk Bu Ani sebetulnya ya almarhum, selalu dalam setiap acara apapun beliau mencatat juga. Jadi walaupun banyak dokumen yang dipersiapkan oleh staf, oleh tim gitu ya, tapi beda antara yang kita dengar langsung dan kita catat langsung begitu. Saya rasa selalu ada nilai yang berbeda gitu dan lebih genuine. Jadi saya membiasakan diri seperti itu. Mas Ahaye sekarang kan masih menjabat juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Betul. Meanwhile kerjaan menjadi Menko juga sama padatnya. Bagi waktunya gimana? Karena dua-duanya butuh concern yang sama besarnya. Nggak mudah. Tapi saya ya harus, karena dua-duanya punya tanggung jawab yang besar. Juggling. Sebagai juggling ya, Ketua Umum Partai juga sesuatu yang tidak sederhana, karena kadernya se-Indonesia, strukturnya lengkap di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Isunya juga penting, kita punya tangan di parlemen, kita punya kepala daerah, sekarang alhamdulillah di pemerintah nasional. Jadi ada banyak hal yang juga harus dipersiapkan dengan baik. Belum berbicara politik internalnya gitu. Jadi saya biasanya menggunakan waktu-waktu di luar jam kerja atau di hari-hari libur. Dan ya itulah memang saya katakan inilah konsekuensinya. Kalau ingin punya posisi harus paham betul konsekuensinya. Jangan posisinya mau tapi konsekuensinya nggak dijalankan. Benar. Ya. Mas Ahaye terima kasih banyak. Thank you, makasih. Thank you so much, hari ini kerjaannya udah point of view gangguin. Thank you so much. Makasih ya, sudah Mas selalu. Ahaye. Makasih. Terima kasih.